请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，无厌业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人循三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam, Susi. Lagi malam hari ini bersama saya Sunardi dari Tanjung Balai dan bersama Johar Susyung. Salam bahagia untuk kita semuanya. Kangen kepada tim Sinpasyang semuanya, kangen kepada Susyung semua yang begitu yongsin selalu setia mengikuti Sinpasyang. Nah, sebelum kita lanjut ke caranya, mungkin kepencet unmute ya Susyung ya. Oke, iya kepencet ya. Oke. Selamat malam Susyung semuanya, bersama saya Sunardi dan bersama Johar Susyung. Salam bahagia untuk kita semuanya ya. Kangen kepada tim Sinpasyang semuanya, kangen kepada Susyung semua yang setia selalu bersama Sinpasyang. Nah, sebelum kita memulai Susyung mari kita berdoa sejenak. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Susyong Sucie, selamat malam. Susyong Johar, saya minta izin ya Susyong. Ada sedikit urusan mendadak Susyong. Oke, Susyong nggak apa-apa, Susyong lanjut. Ya, ya. Ya, oke, kanan ya. Oke, baik, Susyong, kanan, senja kaisi. Oke, Susyong, selamat malam semuanya. Salam sehat ya untuk kita semua. Oke, ini mendadak. Seharusnya saya Johar ya dari Medan. Seharusnya Susyong Sunardi yang temani bersama ya di moderator, tapi mendadak dia chat saya ada urusan ya sangat penting yang harus dia lakukan mendadak. Jadi nggak apa-apa. Oke, hari ini saya sendiri ya membawakan sebagai moderator ya. Baik, kita mulai ya semua. Oke, baik. Jadi pinjam telinganya ya, sesuci aja untuk kita sama-sama menyimak. Oke, baik. Oke, saya baca sebentar ya. Oke, hari ini bab ke-18 ya, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Episode 1643, kerisauan dan kebodian, bingung dan tercerahkan adalah satu kesatuan. Oke, baik, kita lanjut. Dan suci ini dari Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Ya, ini simfasi yang sudah teratai ya, episode 1643. Judulnya kerisauan dan kebodian, bingung dan tercerahkan adalah satu kesatuan. Nah, dari catatan tangannya ini kita kutip, kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran memiliki esensi yang sama dengan hakikat dharma. Kerisauan dan kebodian, bingung dan tercerahkan adalah satu kesatuan. Bagaimana mungkin ada delusi, bagaikan butiran debu dan pasir di luar pandangan dan pemikiran. Bagaimana mungkin masih ada kebodohan batin di belakang dua jenis perenungan. Setelah tiga jenis delusi ini dimengerti sepenuhnya, tiga jenis perenungan pasti melebur menjadi satu. Tiada lagi delusi bagaikan butiran debu dan pasir di luar pandangan dan pemikiran. Juga tiada lagi kebodohan batin dan pikiran delusi yang kelihatan. Ya, baik, kita lanjut ya. Tolong host. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini bagian yang pertama. Dalam belajar ajaran Buddha, kita sering mendengar sifat hakiki dari tahtata. Setiap orang memilikinya. Ya, kita memang ini memiliki sifat kebudahan ya, memang ya. Jadi jadi manusia itu adalah yang mempunyai satu bisa mencapai kebudahan ya. Untuk kalau kita terakhir sebagai manusia, itu salah satu bisa mencapai kebudahan. Oke, sementara alam lain mungkin tidak ya. Jadi baik-baiklah kita belajar dharma ya dan mempraktekkannya. Oke, kita lanjut. 6 akar dan kesadaran ke-8 terdapat di dalam tubuh kita. Mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Juga di dalam tubuh kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi luar mempengaruhi kesadaran berpikir di dalam batin kita. Sifat hakiki tata kita
tertutupi oleh pandangan, pemikiran, kebodohan, dan delusi dari luar. Kita datang mengikuti sebab dan kondisi kita. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati. Hanya karma yang menyertainya. Nah, ini maksudnya kita kalau udah meninggal tidak ada bawa apa-apa ya. Jadi kita bawa karma. Nah, kalau di sini dikatakan, nah kita harus ya terus belajar ya mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Memang sering ya kita kalau melihat sesuatu ya mendengar sesuatu ya kita langsung itu cepat-cepat ya pikiran datang, tapi kesadaran kita telat ya. Nah, sehingga kita bisa terpengaruh ya noda batin kita naik, kita jadi marah contohnya. Nah, ini makanya di sini kita diajarkan bagaimana mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Nah, kita senantiasa sadar ya. Sadar itu mungkin dulu saya juga agak bingung. Sadar, saya kan nggak pingsan ya. Berarti saya sadar. Mungkin bukan itu maksudnya ya. Jadi kita setiap melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, kita harus tetap sadar. Mungkin tenangkan diri dulu, baru kita jawab ya. Supaya tidak terpengaruh oleh kondisi luar ya. Jadi, nah ini lihat di sini dikatakan bisa kondisi luar ya, bisa mempengaruhi kesadaran kita berpikir ya, betul ya. Nah itu datang, kita terima, waduh telah mentah-mentah keluar dari mulut. Nah itu nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah betul kan? Nah ini kan di sini katakan sifat hakiki kita ya ditutup oleh pandangan, pikiran datang, waduh. Nah, makanya timbul kebodohan. Nah, bodoh ini, maaf ya, mungkin kadang dulu saya juga agak bingung. Kok bodoh ya? Saya kan ada sekolah. Kenapa saya bodoh? Sebenarnya bukan. Jadi di sini kebodohan ada saya sadari, oh rupanya kebodohan itu menurut ajaran Buddha adalah bahwa itu jika kita melihat sesuatu pikiran datang ya, kita lawan, tentu terjadi kita marah. Nah, contohnya marah. Nah, marah itulah timbul kebodohan. Berarti kita jalin jodoh kurang baik dengan orang. Ya, belum tentu kan pandangan kita. Mungkin kadang terjadi, oh dia geser bangku kita di kegiatan ya. Kenapa dia geser? Mungkin menurut pemikiran dia ini lebih baik, tapi dia tidak ikut rapat. Nah, akhirnya kita marah. Tapi mungkin dengan kalau kita kesadaran, kita ubahlah coba ya. Menjadi kebijaksanaan itu, oh mungkin baik-baik ngomong. Ya, mungkin ya. Senseci ya, mungkin saya kemarin nggak ikut rapat ya. Oh ya, mungkin kemarin kita udah seperti ini ya sepakatnya. Nah, gitu ya. Itu mungkin kalau marah itu namanya kebodohan timbul ya. Oke. Nah, di sini kan kalau kita lakukan sesuatu tentu karma akan matang ya, timbul karma. Nah, ini sering terjadi, maaf Seci, saya berani mengatakan kerja Seci belum tentu bisa menciptakan karma baik. Kadang juga bisa menimbulkan karma buruk, makanya hati-hati. Ya, hati-hati kita dalam berperilaku ya. Itu sering terjadi. Nah, kadang apalagi waktu kita membuat keputusan di rapat amal ya dengan ego kita. Ya, kita waduh, kasihan, ini kasihan, itu kasihan contoh. Nah, tapi sebenarnya amal itu kita diajar apa? Kita harus dengan welas asih dan kebijaksanaan, bukan dengan perasaan. Nah, akhirnya itu mungkin kanunhu ya kita jadinya bukan nolong dia makin terpuruk. Ya, kadang biasa ya orang belum tentu ya saya katakan orang belum tentu miskin tapi sering mengaku miskin. Mungkin karena bisa banyak hal ya.
itu terjadi ya. Itu pernah ya, saya waktu di Jakarta dulu itu kita di lampu merah pernah lihat seseorang yang ini besar sekali di mukanya ini. Nah kita sampai kan kasihan ya. Nah kita sempat sama relawan ajak sampai ke rumah dia. Nah rupanya, nah kita mau obati, malah dijawab, kalau saya udah berobat ini keluarga saya bagaimana? Ya, apa namanya? Ternyata dia menjadi tulang punggung dari penghasilan dia, meminta-minta. Nah, itulah salah satu bisa timbul kebodohan. Ya, oke, baik kita lanjut ya. Apa yang kita ciptakan setelah berhubungan dengan kondisi luar akan tersimpan di kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 lah yang harus kita pikul. Kesadaran ke-9 adalah sifat dasar tata kita yang tidak memiliki noda, murni, tidak tercemar. Kita harus mengubah segala kesalahan yang terjadi pada masa lampau. Kita harus berjalan dengan arah tujuan yang baik. Ini disebut sebagai berbalik dari kegelapan menuju terang. Kerisauan adalah kebijaksanaan atau dalam kurung bodi. Jika kebingungan dan pencerahan hanya dipisahkan oleh sebuah garis tipis, keduanya adalah kesatuan. Jika kita bisa memahaminya, hukum atau dharma akan menjadi sangat jelas. Jadi, kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran memiliki esensi yang sama dengan hakikat dharma. Nah, ini mungkin saya baca ulang ya. Ini sepertinya tadi Master terus mengatakan ini sebenarnya agak dalam, sebenarnya enggak ya ini ya. Nah, ini kalau kita bilang ya, dikatakan di sini kerisauan adalah kebijaksanaan. Ini gimana kita ubah ya? Kerisauan menjadi kebijaksanaan bodi. Jadi kebingungan menjadi tercerahkan ya, Nah, hanya dipisahkan oleh sebuah garis tipis. Nah, ini dari kesadaran kita ya, pikiran kita datang. Keduanya adalah sebenarnya satu kesatuan. Ya, selisihnya dikit ya mungkin ya. Nah, gara-gara datang kesadarannya yang kurang bagus, kita langsung, jika kita bisa memahaminya, hukum atau dharma akan menjadi sangat jelas. Jadi, kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran memiliki esensi yang sama dengan hakikat dharma. Ya, oke, baik. Sudah baca 2 kali. Semoga kita sama-sama bisa dapat ya. Intisari Malik, host, tolong dibantu. Next. Oke, baik. Dan ya, host. Kebodohan batin mengkondisikan bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma mengkondisikan kesadaran. Oke, saya ulang ya. Kebodohan batin mengkondisikan bentuk-bentuk karma. Nah, inilah timbul kebodohan batin ya. Oke, bentuk-bentuk karma mengkondisikan kesadaran. Oke. 12 sebab akibat membawa kita pada tua, sakit, dan mati, ya, meninggal ya. Lalu, kemana kita pergi setelah itu? Kita kembali terlahir karena karma. Dan ketika kita terlahir kembali, apa yang kita ciptakan lagi? Sekali lagi, kita terjerat dalam ketidaktahuan dan penderitaan yang terus berputar tanpa henti. Jadi, dari pandangan dan pikiran yang salah, kita terus jatuh ke dalam kebingungan yang sangat halus. Delusi sebanyak butiran debu. Bagaimana mungkin ada delusi bagaikan butiran debu dan pasir
di luar pandangan dan pemikiran. Butiran debu dan pasir ada karena kegelapan batin yang dimulai dari pandangan dan pemikiran yang terakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Nah, ini kekosongan adalah alam ruang ini, yaitu kita para manusia mempunyai waktu yang lampau, masa lampau ya maksudnya ya, dan ruang yang tidak terhitung banyaknya. Demikianlah adanya. Sebentar ya, saya bilang saya matikan dulu ya, karena ini saya udah tahu ya bilang apa, karena saya pakai HP, jadi ketutup ya tulisannya. Kan sejak bilang udah lesson ya. Baik, saya lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Saya ulang ya. Kekosongan adalah alam ruang ini, yaitu kita para manusia mempunyai waktu pada masa lampau dan ruang yang tak terhitung banyaknya. Demikianlah adanya yang menyebabkan adalah karma penyebabnya ya. Dan buah hasil karma di antara kita semua sampai dengan sekarang. Keberadaan adanya masa kini kita karena diakui pula bahwa keberadaan adanya masa lalu, maka kita semua harus jelas memahami tentang kebenaran dan mengintegrasikan antara masa lalu dan masa sekarang. Inilah yang disebut dengan jalan tengah, tanpa keterikatan pada kekosongan dan juga tidak melekat pada keberadaan. Sebentar ya, Mas ya. Saya ulang dari atas. Sebenarnya tadi kata Master ulang-ulang, ini sangat dalam, sebenarnya enggak. Jadi coba kita bedah sedikit ya. Oke. Jadi di sini dikatakan ya, nah, karena kebodohan batin itulah sehingga timbul apa? Karma ya. Nah, karma, bentuk-bentuk karma ini ya mengkondisikan kesadaran kita, betul ya. Nah, dari 12 baakibat itu kita udah tahu ajaran Buddha, Sen Lao Pin Seku ya. Ada lahir ya, tua, sakit, meninggal dan menderita ya. Ini ajaran Buddha ya. Jadi di sini dikatakan ya. Jadi kita setelah itu, setelah ikutin ini, jalanin ini ya maksudnya ya, kita kemana? Nah, ini ternyata kita terlahir lagi karena karma perbuatan kita. Ya, ikut betul. Nah, setelah lahir, apalagi? Waduh, kok menciptakan lagi. Ya, ini berarti berulang-ulang ya kita katakan ya. Ya, oke. Kita terjerat dalam ketidaktahuan dan penderitaan. Nah, inilah makanya kita jadi muter-muter ini di satu roda ya, muter, nggak habis-habis muternya. Nah, jadi makanya, tadi saya katakan ada penderitaan. Nah, biasa orang katakan, apakah terlahir sebagai orang kaya menderita? Nah, ini relatif, tergantung ya. Bagaimana kesadaran dia. Nah, kalau emosi terus, ya walaupun banyak uangnya, ya menderita lah kita bilang ya. Kan tiap hari nggak happy ya. Tiap hari marah-marah kayak bos-bos ya. Ya, tapi dia marah melulu. Nah, itu juga menderita ya kita katakan ya. Jadi belum tentu ya, relatif tergantung kita sendiri ya, betul ya. Nah, di sini dikatakan jadi kita berputar-putar ya dari pandangan pikiran yang salah ya kan, kita datang wah, kita analisa keluar. Kita bingung terus ya, jatuh ke dalam kebingungan yang sebenarnya sangat halus. Ini menurut Master ya. Delusi sebanyak butiran debu. Waduh, kecil-kecil, tapi kalau mata masuk satu debu kecil aja sangat sakit ya. Apalagi banyak ya.
butiran debu ya ini ya. Nah, ini bagaimana mungkin ada delusi bagaikan butiran debu dan pasir di luar pandangan dan pemikiran. Nah, ini dijawab ya. Butiran debu dan pasir ada karena apa? Kegelapan batin ya. Berarti ini timbul noda batin kita katakan ya. Karena itu semua dimulai dari mana? Sebab datang ya, pemikiran datang, kesadaran kita kalah ya, pluk keluar ya. Nah, ini berputar-putar ini dari kehidupan ke kehidupan, berkalpa-kalpa dikatakan ya. Sedangkan mau jadi seorang Buddha aja ya, Buddha Setyamuni aja dia juga berkalpa-kalpa ya. Ya, ini dia latih terus ya. Kekosongan adalah alam ruang ini. Nah, ini dia katakan ya, kekosongan adalah alam ruang ini ya. Balik kita tegaskan ini kata ini ya. Yaitu kita para manusia mempunyai waktu. Nah, kita masa lampau dan ada ruangnya yang tak terhingga ya. Itulah penyebabnya. Sehingga karma, ya betul ya, dan hasil karma sampai sekarang itu terus terakumulasi, dikumpulkan ya. Ya, kayak ngumpul tabungan ya. Ya, kalau tabungan makin numpul uangnya makin banyak. Ini nasi makin nabung, butiran debunya makin banyak, makin sakit matanya. Nah, sini katakan, nah, keberadaan adalah masa sekarang ya. Karena diakui pada bahwa keberadaan adalah masa lalu. Nah, ada pula ya, juga sama. Maka kita semua harus jelas memahami tentang kebenaran. Nah, makanya kita harus bijak ya. Kita belajar Dharma terus harus bijak ya. Betul ya. Nah, tentang kebenaran ya dari ajaran. Nah, jangan asal ikut orang. Nanti masuk God kata orang ya. Orang masuk God, kita masuk God. Wah, ini bagus ini. Wah, makan ini enak, tapi belum tentu rasanya. Nah, makanya kita harus bijak ya tentang memahaminya, kebenaran. Nah, dan mengintegrasikan adalah antara masa lalu dan masa sekarang. Nah, ini ya. Tadi dikatakan di sini ya, mungkin ini saya ulang-ulang supaya kita sama-sama pahamin. Nah, inilah jalan tengahnya, betul kan? Nah, tanpa terikat pada kekosongan dan tidak melekat pada keberadaan. Jadi kekosongan dan keberadaan kita sama-sama dua tidak terikat. Ya, oke, kita lanjut ya. Host, tolong dibantu next. Ya, dan oke, kita lanjut ya. Kerisauan batin ini ada yang dalam, dangkal dan dangkal ya. Nah, ada yang kelihatan di depan mata kita yang membuat batin kita segera bergejolak. Waduh, ini seperti dandut ya, bergejolak. Ada yang terakumulasi dalam waktu lama. Tabiat dari pandangan, pemikiran, dan kegelapan batin yang membuat apa yang kita lihat sekarang dapat dengan sangat cepat masuk ke alam pemikiran kita. Nah, ini tadi saya udah ulang-ulang, nanti bosan ya, mungkin udah paham ya. Jadi ini datang, membuat kita, waduh, bokambuan kalau orang Medan bilang ya. Begitu melihat, lah, kok gituin. Nah, langsung timbul ya. Kita lawan, betul ya. Nah, pikiran datang ya, pandangan, pikiran ya. Timbul ini kegelapan batin. Nah, dengan cepat ya. Nah, bergejolak ya. Jadi, setelah 3 jenis delusi ini dimengerti sepenuhnya, pandangan, pemikiran, dan delusi pandangan, delusi pemikiran, delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin, ketidaktahuan, 3 jenis delusi ini jika telah dimengerti sepenuhnya,
Tiga jenis perenungan pasti melebur menjadi satu, yaitu perenungan tentang pandangan kekosongan dan pandangan semu, yang kemudian bergabung menjadi pandangan tengah. Kita tidak menolak yang semu dan maupun yang kosong ya. Nah, dengan demikian kita bisa memahami masa lalu, bisa menerima apa yang akan dilakukan di masa depan, sehingga kita bisa bertoleransi secara alami. Tiada lagi delusi bagaikan butiran debu dan pasir di luar pandangan dan pemikiran. Nah, ini ya. Jadi sini Master mengajarkan kita ya, ini ya. Jadi itu kita harus belajar ya, kita harus ya, bahwasanya kita harus pahamin ya, bahwasanya tenang benang kosong semu ya, semuanya ya menjadi pandangan tengah. Nah, kita memang tidak boleh menolak ya, tidak bisa menolak semu maupun kosong. Nah, tapi kita harus pahami masa lalu dan bisa menerima apa yang dilakukan di masa depan. Nah, kalau bagi yang beragama Buddha itu pelajar mengakui karma ya. Dan kita pahami, oh sekarang saya kenapa seperti ini? Kenapa selalu di mana-mana tidak disukai orang? Nah, ini berarti masa lalu kita ada karma yang kita bawa. Nah, tapi kita di masa sekarang kita bisa menerima, ya betul kan? Nah, oh nggak apa-apa, mulai sekarang saya jalin jodoh baik dengan siapapun, banyak senyum, walaupun giginya agak gigon kata orang ya. Ya senyum, otomatis jalin jodoh baik ya dengan siapapun. Nah, sehingga kita bisa bertoleransi secara alami ya, kita nggak lawan ya. Nah, sehingga itu semua delusi no way ya gitu. Oke, next kita ya host ya. Kita lanjut. Oke, Kan-en. Oke, kita kutip dari naskah sutra. Ajita, engkau coba renungkan jasa kebajikan dari mengajak satu orang agar pergi mendengarkan dharma. Sudah pun demikian, apalagi kalau sepenuh hati mendengarkan dharma, membaca dan melafalkan sutra ini, menjelaskannya secara rinci kepada orang-orang dalam persamuan agung, serta membina diri sesuai ajaran. Ini dikutip dari Sutta Teratai bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Nah, tadi Kak Master katakan ya, mungkin tadi di belakang ada ya, ini mulut, lidah, dan gigi. Ya, ini di sini ya, itu daripada mengucapkan kata-kata yang kurang nyaman ya. Lebih bagus kita mengajak orang untuk berbuat kebajikan. Nah, ini bisa timbul jasa kebajikan tak terhingga ya kan. Nah, apalagi mengajak orang itu mengenai dharma ya. Kalau udah itu ya membaca, melafalkan dan dia mempraktekannya, itu luar biasa ya jasa kebajikannya. Oke, next ya host. Oke, baik. Dan kita sangat bersukacita mendengar orang membabarkan dharma. Kita juga harus segera memanggil orang lain untuk datang mendengarkan. Ya, jadi tadi saya katakan ya, ini dari Master, daripada kita berucap yang kurang bagus, lebih bagus kita dengan mulut, ya, dengan lidah dan gigi ini kita, ya, yuk kita sama-sama belajar, ya, belajar dharma ya, tidak berhenti mewariskan dan menghimbau. Seperti ini terus dari generasi pertama, mewariskan sambung menyambung untuk menegarkan dharma. Nah, ini kalau bisa sampai seperti ini luar biasa ya. Berarti ya. Nah,
coba mewariskan dharma ini ya, kita menghimbau. Apalagi kalau udah generasi cuancennya ya, regenerasi lagi yang bisa mendengarkannya ya, ini ya. Seperti tim Simfas yang ini luar biasa ya. Ya, banyak senior-senior ya, juga mewariskan sambung menyambung. Gimana ini banyak, ada yang terjemah, ada yang mungkin sampai sekarang luar biasa ya timnya ya. Ada yang warning, oh ini besok ya, ada jadi moderator. Nah, ada yang sharing share ke Facebook kemana-mana. Seperti saya juga dapat tugas share ya. Facebook ada yang mengingatkan. Nah, ini sambung menyambung ya, seperti ini ya. Jadi ini seperti yang dikatakan di sini ya. Ini benar-benar sulit didapatkan, bahwa setiap saat selalu memposisikan dharma ini ke dalam batin kita sendiri. Ketika kita mendengarkan, melafalkan dharma, lalu mendengar guru dharma, membawakan dharma, kita tidak pernah mundur, bahkan bisa menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan. Selain mendengarkan dan membaca, apa diri kita pernah membaca dan menjelaskan di antara orang banyak? Nah, ini kalau kita sendiri sudah ya mendengar ya, kita sudah melafalkan dharma, kita sering mendengar guru dharma ya. Nah, Master Kaiser ya, kita sering dengar. Nah, kita siap, tidak boleh mundur ya. Kita harus bisa menerima, menegakkan dan membaca serta melafalkan. Nah, ini tanda kutip. Hati-hati ya. Jangan jadi sombong. Ya, seperti ini ya. Kalau kita dharma merasa teori ini kita dapat dari master, ya kita makin merasa, waduh, saya makin tahu banyak. Ya, bisa jadi timbul kesombongan. Nah, ini hati-hati. Ini juga termasuk delusi ya, noda batin. Kita merasa lebih pintar dari orang, sehingga merasa jadi sombong. Ya, itu banyak ya. Sering terjadi seperti itu ya. Tapi kita harus belajar mungkin seperti padi ya, makin berisi, makin menunduk. Nah, maka bahkan malahan ya kita mengajak orang lai gitu ya, untuk mendengar dharma. Nah, jadi semuanya dapat ya, bukan malah kadang sering terjadi menghakimi orang memakai dharma, itu juga bisa terjadi ya. Merasa dharma kita gitu, kamu tahu apa? Nah, gitu. Jadi hati-hati ya, itu bisa timbul ya. Nah, jika kita bisa, kita dapat melakukan hal demikian, kita sudah memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini kata tadi ya, nah kita dengar, kita bisa ini ya, akhirnya kita tidak mundur, kita bisa menerima, mendengarkan dan membaca, dan terus kita menjelaskan di antara orang banyak. Nah, jika ini kita lakukan, bagaimana? Waduh, ini luar biasa ya, kita bisa memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain, membina batin sesuai ajaran dari sutra. Orang-orang terdahulu adalah demikian. Mereka mengamalkan sesuai yang diajarkan. Orang yang mengajak orang lain akan memperoleh manfaat yang tak terhingga. Ini udah pasti ya. Orang Medan bilang min wisinel ya. Ya udah pasti. Ya oke, next ya host, tolong dibantu. Oke kan ya. Kita mulai dari makhluk awam yang apapun tidak mengerti. Nah, tadi dikata kita bingung ya. Ya kan? Nah, itu kan bingung kita. Nggak mengerti apa-apa ya. Terus kita bina dengan baik. Nah, orang-orang dengan fitur yang tidak menyenangkan. Ya, mulut, lidah, gigi. Dan gigi ya membicarakan gosip orang-orang, memfitnah kesalahan orang,
Nah, kita perlahan-lahan membimbingnya hingga membuatnya bisa mengucapkan kata-kata yang baik, bagai memuntahkan ya sekuntum buang teratai ya, bunga teratai ya. Itu dari master ya. Kalau kita mengucapkan kata baik seperti memuntahkan sekuntum teratai. Nah, tapi kalau kita mengucapkan kata buruk seperti itu ya, bisa ular beracun. Ya, ini saya kutip dari kata master ya. Jadi pilih sendiri mau yang mana. Tapi tentu kadang pikiran itu datang, strap. Ya, pandangan, pikiran, rap. Kesadaran kita telat datang. Rap keluar yang pilih sendiri mau A atau B. Mau ular berbisa atau sekuntum teratai. Nah, sinilah kita melatih ya. Mengatakannya hingga 5 organ indera semuanya sebagaimana mestinya. Ini berarti menyatakan bahwa dari paling awal bagaimana untuk mengajak orang, semua ini adalah makhluk awam. Kita dari makhluk awam ini dengan sabar terus mengajarnya ya, mungkin lebih cocok kita sharingnya ya, yang ajarkan kita itu adalah master ya, lebih cocok kita sharing apa yang diajarkan master ya. Kalau diajarkan nanti dia bilang kamu lebih mudah bisa ajar saya. Jadi mungkin lebih cocok kita sharing ke orang-orang ya, mengajarkan hingga orang-orang rupa wajahnya sebagaimana mestinya. Nah, kita sharing hingga orang-orang masuk ke dalam kerumunan. Nah, ini kita sharing sampai kita orang-orang ya banyak ya, kerumunan masih banyak orang ya, turut bersuka cita, mengajarkan dharma, mendengarkan dharma, mengajak orang untuk mendengarkan dharma. Bisa hingga tahap demikian, ini disebut tentang contoh bagaimana kualitas lebih rendah berubah menjadi kualitas unggulan ya. Ini jadi bibit unggul ini ya. Jadi ini tadi ya siklusnya ya, tadi saya udah ada ulang-ulang ya. Saya nggak ulang lagi nanti bilang Chonghe ya. Jadi ini ya, ini kita udah kutip sendiri tadi ya, seperti itu ya. Jadi dengan demikian nah, kita bisa mengubah ya kualitas level kita. Oke, mungkin host bisa dibantu, masih ada? Oke. Nah, ini udah habis ya. Jadi intinya kira-kira itu tadi saya udah ulang beberapa kali. Baik. Oke, ini mungkin tadi ada Sece Vivi Liang ya. Selamat malam Sece Vivi Liang, salam sehat. Silakan. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩有哈师兄。Naskah Sutra. Ajita, engkau coba renungkan jasa kebajikan dari mengajak satu orang agar pergi mendengarkan dharma, sudah pun demikian. Apalagi kalau sepenuh hati mendengarkan dharma, membaca, melafalkan sutra ini, menjelaskannya secara rinci kepada orang-orang dalam persamuan agung, serta membina diri sesuai ajaran. Ajita, engkau coba amati ke dalam batin sendiri. Benar-benar sulit didapatkan orang yang suka berbuat kebajikan, yaitu dengan mengajak satu orang saja, jasa kebajikannya sudah demikian besar. Apalagi kalau dari awal sampai akhir satu hati dan penuh perhatian pada jalan, melafalkan sutra, mendengarkan pembabaran dari guru dharma, menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskannya secara rinci dalam persamuan ini memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Dan juga dengan membina batin sesuai ajaran dari sutra, orang-orang terdahulu adalah demikian. Mereka mengamalkan sesuai yang diajarkan. Orang yang mengajak orang lain
akan memperoleh manfaat yang tidak terkira. Tadi Master juga mengatakan bahwa karena sifat hakiki kita tertutup oleh pandangan, pikiran, kebodohan batin yang delusi dari luar, sehingga kita menciptakan karma pada lingkungan luar, tetapi kita kembali pada kesadaran kedelapan ini. Tata ini adalah untuk menerima kerisauan batin, kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran ini bisa terhapuskan jika kita kembali kepada tata kita, yaitu kesadaran ke-9, dan tidak memiliki noda dan tidak tercemar lagi. Ini pencerahan kepada ajaran Buddha, mengarah pada metode kebajikan, satu arah tujuan yang bajik. Ketidaktahuan muncul dari pandangan dan pikiran yang salah, yaitu berbalik dari gelap menjadi terang. Inilah hakikat dharma atau hakikat sejati kita. Tạ ơn sư兄sư姐. Oke, cảm ơn Siti Vivila ya, udah sharing. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Oke, belum ada ya. Baik, kalau belum ada, mungkin kita masuk ya ke kuis dulu ya. Oke, mohon dibantu, host. Oke, baik. Nah, ini hari ini sebentar ya, mungkin ini mungkin jawab tadi yang halaman pertama tadi ya, bukan ya, host? Ini halaman pertama ya. Oke, seperti biasa ya. Oke, baik, kanan. Oke, ini cara menjawab kuisnya. Seperti biasa mungkin kita ulangi mana tak ada peserta di bahasa yang baru ya. Jadi itu jawabnya di chat room everyone ya, itu klik everyone ya. Tapi kalau absensi jangan di everyone, tapi di absensi di sini ya. Tapi kalau untuk jawab ini di everyone. Oke. Cara jawabnya seperti biasa ya. Contoh soal nomor 1, kalau jawabannya D yang benar ya D. 1D tulisnya ya. Soal 2A. Nah, kita ada waktunya, nanti ada close-nya ya. Baik. Mungkin next. Nah, oke. Nah, ini ya. Hadiah untuk pemenang kuis hari ini, ada hadiahnya ya. Oke ya. Tapi donasi bakso dari Kesehatan Aceh ya. Oke, baik. Oke ya. Baik. Nanti informasi hadiahnya ini boleh ya disimpan dulu ya, di screenshot atau apa. Ini hadiah souvenirnya ya, bisa hubungi Tina ya. Ini saya bacakan ya, 0811 658 758. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk Medan, khusus Medan ya, tapi itu untuk Indonesia, seluruh Indonesia itu Tina Seceh. Khusus pemenang Medan bisa hubungi Lina Lumbini ya di 0811 6368 568. Nah, hari ini pemenangnya donasi oleh Seceh Tania Tanjil. Oke, kan ya, Seceh Tania Tanjil ya, hari ini donasi untuk ya. Salam sehat selalu ya, Seceh Tania Tanjil. Oke, next. Oke, baik. Oke. Nah, ini kan seminggu punya ya. Berarti ini kita coba kalau ikuti ya, ini dari Raja dan Kekuatan Dharma ya. Baik. Next ya. Oke, kita mulai ya. Saya bacakan mengapa raja ingin memberikan hadiah yang banyak kepada penjaga kedua. A. Karena penjaga kedua percaya bahwa raja akan memberikan kekayaan padanya. B. Karena penjaga pertama meyakinkan penjaga kedua bahwa rajalah yang mampu memberikan kebahagiaan padanya. C. Karena penjaga kedua percaya bahwa ia dapat bersandar pada raja.
dan rajalah yang dapat memberikan kehidupan yang tenang baginya. D. Karena raja berjanji pada penjaga kedua untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. E. Karena raja adalah sumber kemakmuran. Oke, silakan kalau ada yang mau jawab. Oh, ini kayaknya belum ada yang jawab ya. Oh, ada ya. Ini mulai ya dari Suci Ati Gunawan. Silakan. Oke, kita tunggu ya. Karena masih ragu-ragu. Oh, udah close ya, Suci Kelly ya. Baik, Kan En. Oke, mungkin sebentar ya. Saya kira jangan terlalu cepat ya. Sebenarnya mereka tadi mungkin agak panjang. Oke, Kan En ya. Oke, baik. Jawabannya adalah C ya. Karena penjaga kedua percaya bahwa ia dapat bersandar pada raja dan rajalah yang dapat memberikan kehidupan yang tenang baginya. Oke, kita lanjut ya soal nomor 2. Ini dari cobaan sebuah mangkok. Baik, silakan. Oke, apa yang membuat hati sang biksu tua menjadi tidak damai? A. Karena sang biksu tua masih melekat pada umur kehidupannya. B. Karena sang biksu tua baru saja mulai melatih diri. C. Karena raja tidak yakin pada biksu tua akan pelatihan dirinya. D. Karena hadiah dari raja membuatnya melekat pada barang tersebut. E. Karena sang biksu tua masih merindukan melekat pada keluarganya. Baik, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik, kita close ya. Oke, dan baik, jawabannya adalah, nah ini ya, apa yang membuat hati biksu tua tidak damai. Nah, kita udah tahu ya tadi ya, bahwasanya karena hadiah dari raja membuat melekat ya, dia melekat ya pada hadiah itu ya. Jadi dia tidak damai hatinya ya. Baik, kita next ya. Baik, ini dikutip dari apa ini? Bolak-balik 7. Mana ini? Sebentar ya, bolak-balik 7 apa ini? 7 kali ya. Baik. Kita bacakan ya. Apa hal yang paling disenangi oleh umat tersebut saat ke wihara? A. Mencium bau bunga yang semerbak. B. Melihat patung Bodhisattva Manjusri. C. Dapat makanan persembahan. D. Mencium aroma dupa. E. Dapat bertemu dengan dewa-dewi favorit. Waduh, ini keren ini. Favoritnya. Baik, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita close ya. Baik, kita lihat. Jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah B ya. Melihat patung Bodhisattva Manjusri. Oke. Kita lanjut ya. Soal berikut. Oke, ini dari naik gunung, turun gunung ya. Oke, baik. Apa jawaban dari Sramanera saat ditanya kenapa bisa tiba sebelum tengah hari? A. Karena naik becak. Naik becak pula ini. Jadi mempercepat perjalanan. B. Ada warga baik yang selalu memberinya tumpangan. Waduh, dia jogging untuk turun dan naik gunung. Ini keren-keren ini jawabannya hari ini ya. Ini zaman now punya jawaban. Turun dengan hati yang gembira dan naik dengan terburu-buru. Turun dengan bersyukur dan naik dengan hati damai. Ini kalau nggak bisa jawab, ini puasi lah ini. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita close. Kan En ya sekali. Oke, kita lihat jawabannya. Ya pasti ya. Min muisinya tuh ya. Oke, mana jawabannya nih tadi? Oke, ya kita lihat jawaban sebentar ya. Oke, kita jangan lompat dulu nanti yang lain kacau.
turun dengan bersyukur, naik dengan hati yang damai. Ini udah pasti ya. Kita harus bersyukur dan hatinya harus senantiasa damai. Ya, oke. Mari hidup sejahtera, bahagia ya. Oke, kita next ya. Soal berikut, baik. Salah satu dari 3 hal yang saling berhubungan yang menyebabkan kerisauan batin. Nah, kecuali ya, oke, hati-hati ya. Kebodohan, oke, keserakahan, kebencian, kemalasan. Ayo, gak ada jawaban yang benar. Nah, itu dari 3 hal loh, gak mungkin lah ya tidak ada yang benar. Ini namanya kan apa ya? Udah 3 nih, 4 jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close. Jawabannya adalah kemalasan. Ya, ini kan ya ini udah biasa ya kalau kita yang apa ya, kebodohan, keserakahan, kebencian. Ya, itu kan itu kebodohan yang tadi saya ada sedikit beda ya, bukan karena kita tidak sekolah, bodoh. Baik, kita next host, dibantu soal berikut. Baik, 4 metode dalam memeluk semua makhluk, yaitu A. Berdana, berbuat baik, berkata baik. B. Dapat bekerja sama dengan baik. Oke. C. Berdana, berbuat baik dan berjalan baik. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Oke. Baik. Coba silakan dilanjut ya. Close ya, udah close. Oke. Oke, lanjut. Jawabannya adalah oke, jawabannya A dan B benar. Oke, next ya. Di bab mana kita dapat menemukan alasan Buddha datang ke dunia bukan untuk mencapai kebuddhaan demi dirinya sendiri, dan di kehidupan lampau beliau telah mencapai kebuddhaan. A. Panjang umur Tathagata. B. Guru Dharma. C. Kemunculan dari bumi. D. Peramalan 500 murid. E. Perumpamaan rumah terbakar. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Jawabannya adalah kita close ya. Oke, baik. Oke, kemunculan dari bumi. Ya, baik. Nah, lanjut ya. Siapakah yang mengoreksi biksu tua tentang fenomena kemunculan dan kelenyapan? Ananda, Dewadatta, Rahula, Sariputra, Mahakasyapa. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya. Oke, baik. Dan sesekali. Oke, baik. Nah, ini Ananda. Ini kayaknya tadi aku lihat Sesung Herianto itu ya, benar ya. Yang lain banyak jawab deh ya. Waduh, Sesung Herianto dari Tanjung Balai Tebing, luar biasa ya. Oke, semoga menang ya. Saya doakan nanti hadiahnya cia-cia ya, Sesung. Baik, kita lanjut. Soal berikut. Dalam episode ini, Master memberi sebutan kepada tim Tima yang memberikan bantuan medis di wilayah Sri Lanka. Sebutan apakah yang dimaksud? Pasukan Tima, aliansi Tima, aliansi medis Tima, pasukan medis 8 negara. E. Pasukan tanggap darurat. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita close ya. Oke, baik, kita lihat jawabannya adalah pasukan medis 8 negara. Ya, ini ya. Ya, waktu ini tim Tima ya memberi bantuan medis di Sri Lanka ya, itu ya.
Ini ada pasukan medis 8 negara ya. Oke, baik, kita lanjut. Berapa kali bantuan medis dilakukan di Pakistan? 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Oke. Baik. Nah, ini depan soal nomor 10 ya. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya. Jawabannya adalah oke, 2 kali Andea. Waduh, ini sesuatu itu benar lagi nih, pintar ini. Luar biasa ternyata. Baik, kanan ya, selesai semuanya. Oh, masih ada ya. Mengapa raja dalam cerita sangat menghormati Buddha? A. Karena Buddha adalah penakluk agung. Karena Buddha mengajarkan cara meraih kekayaan. C. Karena Buddha memberikan keuntungan politik. Oke. D. Karena Buddha sebentar ya, memiliki kekuatan supranatural. E. Karena Buddha sudah tidak ada di dunia. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya. Jawabannya adalah karena Buddha adalah penakluk agung. Baik, kita lanjut ya. Oke, apa yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh kebijaksanaan? Menjauhi orang banyak. B. Menghindari percakapan dengan orang lain. C. Menyimpan kekayaan materi. D. Melatih 6 akal. Aduh, ini kok kepencet sebentar ya. Melatih 6 akar indera yang baik. Menghafal seluruh ajaran Buddha. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya. Jawabannya adalah melatih 6 ya, bentar ya. Aduh. 6 akar indera dengan baik. Baik, next ya. Oke, udah habis ya. Kan ya, semua yang tadi udah mendengarkan mengikuti kuis maksudnya ya. Oke, Kanen. Nah, mungkin ada sesuatu yang mau sharing sebelum kita tunggu ya siapa pemenangnya. Nanti pemenangnya disuruh sharing pasti nggak mau nih kayaknya nih. Siapa nih mau sharing? Saya tadi udah cuap-cuap banyak loh. Ayo kita saling belajar ya sesuatu ya. Dengan sharing kita bisa dapat banyak ya. Kita bisa mengulang segala sesuatu. Itu ada Seci Elisa Intan ini ya. Ayo Seci Elisa Intan, Hong Pian Bo, ayo sharing. Ini dulu partner saya nih, mitra bajik saya. Ini luar biasa Seci Elisa Intan ini. Intan, ya yuk. 上人开示，感恩大家，感恩Johar师兄。 Gandang-gandang. Tadi kan ada mendengar tentang apa ya? Mau dibuka Segala hal slide-nya? itu. Buka Buka slide-nya. buka Yang slide ada keberapa, Seci? Slide yang keberapa? berlawanan, tapi dia itu suatu kesatuan. Coba dibantu. Buka slide. Host tolong dibantu slide-nya. Nah, yang ada kesatuan tapi berlawanan ya. Hal yang berlawanan tadi itu ada suatu kesatuan. Oke. Coba di next coba pelan-pelan next satu-satu. Host mungkin boleh dibantu PPT-nya. Oke, coba lihat dulu satu. Bukan yang ini, bukan. Bukan, next. Nah, next coba. Next lagi. Oke. Ini ya kayaknya. Oh, bukan. Bukan. Ya. Oke, next. Bukan. Bukan. Next lagi, host. Bukan juga. Bukan ya. Oke. Bukan ya, juga. ya? Bukan. Udah mau habis loh ini slide-nya loh.
Hmm, Jalan tengah ya ini berarti ya. Yang ini kan? coba satu lagi. Nah, coba. Oh, ini nih. Ah, Kerisauan ini ya. dengan Oke. kebodihan. Nah, silakan. Kalimat ini aku sangat takjub ya. Waduh. Kerisauan dengan kebodian. Kebingungan, kegerakan. Satu kesatuan. Aku pernah bertanya kepada orang ya. Setelah aku mendengar Simvasyang ya tentang Buddha datang ke dunia membawa ikrar. Lalu manusia datang membawa karma. Lalu aku selalu belakangan ini aku selalu merasa kenapa Sang Dan selalu berharap kita membuat ikrar besar. Ikrar besar untuk sen sen se se在菩提松 kita harus berikrar berjalan di jalan bodhisattva supaya suatu saat kehidupan kita berakhir dan kita terlahir lagi di kehidupan akan datang itu kita ini karena ikrar kita ini kita bisa seperti Buddha terlahir sebagai manusia untuk membina diri lagi semakin dekat-dekat menjadi Buddha gitu maksudnya. Apalagi tadi ya, kita mendengar briefing tentang calon komite ya. Setiap saat kita harus membina diri, mendekati itu sifat luhur Buddha supaya kita suatu saat bisa mencapai kebuddhaan. Jadi saya bertanya, kenapa mungkin dulu seperti ini kita ingin sen-sen se-se-cai Buddhism, tapi kali ini aku kok lupa. Kapan aku bisa ingat? Pada saat jalinan jodoh, tepat waktunya, jalinan jodohnya itu mungkin karena berutang ya. Jadi aku lupa lama. Sampai puluhan tahun baru, kenapa ya sekarang aku dengar Dhamma baru bisa ingat. Bisa lebih mengerti. Saya sendiri ya, dulu kan Sang Dan selalu ini karena kita murid sana kan kita itu bervegetarian. Lalu di awal saya bergabung dengan Ceci ada ikut pesamuan. Kita harus berikrar ya bervegetarian 108 hari. Nah setelah menjalani itu merasa sayang untuk buka. Jadi meneruskan sampai 3 tahun. Cuman ya itulah jalinan jodoh terhadap hal ini nggak begitu kuat ya, dan karena kurang paham pola makan nabati yang kurangnya pengetahuan berpola makan nabati, keluarga kan merasa takut kurang gizi lah segala macam. Jadi ya seperti biasa buka lagi. Saya merasa sendiri ya pada saat berpola makan nabati, rasa ketamakan itu ketamakan serakah itu bisa berkurang karena banyak nggak boleh dimakan. Jadi saya udah paham, saya cuma boleh ini, jadi saya turuti. Tapi pada saat benar-benar buka, kenapa rasa serakah tamak itu muncul? Membeli makan atau apa, beli yang hopua, ya makan jadi banyak. Lalu yang nggak patut dimakan juga beli dimakan karena harganya lebih ekonomis. Nah, itu aku merasa sendiri. Tapi kembali lagi ya, kenapa saya bersyukur? Untung saya akhirnya ketemu jalan untuk lebih dekat dengan Sang Dan ya pada saat COVID. Pada saat COVID tidak bisa apa-apa ya. Lalu Sang Dan bilang satu-satunya obat penawar terhadap COVID ini bervegetarian. Pada saat itu aku bilang ke orang tua, saudara, aku bervegetarian. Sebenarnya aku juga nggak mau buka, tapi nggak berani bilang dulu, takut dilarang ya. Lalu kena COVID. Kena COVID ini aku ada sedikit penyesalan ya. Kenapa harus diambang kehidupan? Kalau nggak sembuh ya, baru bisa merasakan lai puji ya. Kalau benar-benar aku berani berikrar bervegetarian itu cuma sisa 14 hari.
Lalu di saat itu saya ya daripada enggak ya aku memang di saat itu udah menetapkan aku nggak mau buka lagi. Lalu ya beruntunglah saya sembuh. Lalu di saat COVID saya juga bertemu guru-guru dan banyak teman yang mengajarkan pola makan nabati yang sehat utuh. Jadi saya enggak sanksi lagi bervegetarian. Lalu aku bisa meyakinkan keluarga, aku bisa dengan cara ini sehat. Jadi mereka sekarang nggak ada yang menentang. Malahan kemana-mana keluar, mereka pasti tahu aku mau pesan apa dan mereka mencari tempat yang bisa saya makan dengan baik. Lalu mengenai jalan-jalan ya, juga orang bilang oh kesini akan sangat susah mencari vegetarian. Tapi saya sendiri kemanapun mudah. Lalu kita kan ada ke satu hotel ya. Pin-pin di hotel itu ada toko organik, vegetarian juga. Jadi saya merasa, kenapa saya begitu dimudahkan. Lalu sejak benar-benar tulus bervegetarian ya, perasaan spiritual. Apa yang Master dulu cerita, dulu aku dengar semua baik. Tapi saya nggak bisa ngingat. Maksudnya aku tahu ini baik, tapi disuruh aku ceritakan aku nggak sanggup. Mesti buka-buka lagi lihat. Tapi setelah benar-benar tulus bervegetarian, banyak yang bisa saya ingat. Ataupun setelah saya dengar, saya tahu beberapa tahun lalu aku pernah dengar ini. Kenapa sekarang aku begitu tersentuh, begitu merasa ini penting. Jadi saya ingat dan saya pahami. Kenapa dulu enggak? Tapi saya sekarang belajar Dhamma itu ini. Saya seperti dengar cerita dulu. Dengar. Enggak apa-apa, enggak ngerti, ya tahu. Aku enggak ngerti, ini simpan. Tapi akan ketemu jawabannya di episode-episode Simpas yang berikutnya. Sekarang bisa terasa, oh ini ngeling ke sini, ini ngeling ke sana. Seperti kumpulan puzzle. Jadi saya belajar mendengar Dhamma dengan cara begitu. Jadi aku tidak terlalu memaksakan diri untuk kenapa begini. Tapi setiap kata-kata yang muncul lagi dan aku nggak tahu istilahnya atau penjabarannya, aku pasti search. Cari di website Ceci Cingse yang Lentera Kehidupan di situ banyak jawaban. Jadi saya ulang baca, dengar, oh memori aku yang lupa-lupa itu sekarang teringat. Jadi mengenai yang tadi ya kerisauan dengan kebodihan, ingat dan lupa itu memang itu suatu kesatuan. Karena aku sering lupa, saya lebih bergiat untuk yang penting saya catat dan ingat. Seperti hal positif negatif. Karena ada hal negatif, pada saat aku mengerti positif, lebih bisa saya tingkatkan. Baik buruk juga begitu. Jadi ada hal yang berlawanan membuat kita melihat sesuatu lebih jelas. Dan itu semua baik adanya. Berdasarkan pengalaman kita, pengalaman kita mengalami apapun ya. Membuat kita bersyukur, untung saya pernah mendengar Dhamma, sang dan cerita tentang hal ini. Oh, pada saat saya alami sendiri, aku mengelola perasaan saya, batin kita, bagaimana untuk merespon. Jadi itulah sukacita saya mendengar Dhamma ya. Dan mulai ini, karena saya merasa bermanfaat, juga dengan dukungan banyak mitra bajik, aku mulai berani sharing yang apa yang aku rasa baik untuk saya. Mungkin aja itu juga adalah sesuatu yang teman-teman lain pernah alami dan butuh seseorang yang mengatakan, aku pernah mengalami hari ini serupa. Jadi kita jadi ada dapat sama-sama kaji lagi, belajar lagi, dapat pemahaman yang lebih baik baru. Itu yang saya rasakan Karena ya menjadi mitra bajik saya. Ini cerita pengalamannya luar biasa. Tadi ada saya dengar ya, itu kita datang bayar hutang, belum tentu
ada piutang juga tuh kayaknya. Ya, Jadi ada tapi hutang, ada Syung, piutang. Syung, dulu juga saya merasa begitu. Kenapa harus bayar-bayar aja? Tapi kalau saya sendiri sebenarnya nggak bayar-bayar sih. Saya merasakan lingkunganku banyak mitra baji yang mensupport saya untuk menuntun saya ke arah yang benar. Tapi kadang-kala kita kan melihat sekeliling. Kenapa ada orang yang banyak ketemu, dia baik. Dia berusaha yang melakukan yang terbaik, tapi respon orang terhadap dia biasa-biasa aja. Jadi dia nggak paham juga, dia sakit hati. Kenapa aku baik, kenapa orang-orang terhadap dia biasa-biasa. Mungkin kalau dulu nggak ikut dengan Dhamma kan kita ikutan ya kok gitu ya. Tapi sekarang kita paham. Karena kita kan melatih diri ya. Kita nggak boleh kompor-komporin. Ya kita mungkin menginformasikan yuk dengar Dhamma mungkin ada jawaban. Betul. Lalu ini tadi juga barusan dengar ya. Bahwasanya kalaupun kita kan melatih diri. Mencoba ini menyadari. Kalaupun sesuatu datang itu mungkin adalah ujian untuk kita naik kelas. Apakah Dhamma yang kita dengar itu kita sanggup praktekkan, mengelola respon kita. Lalu kalau kita paham kita kali ini memang harus karena Tanyin Zhou Huan Xi Shou ya. Mungkin aja saya dulu pernah begitu, teman. Saya lupa. Kali ini Yin Yi Huan dapat diskon 20%. Lalu aku ingat Buddha sendiri kan di kehidupan kali Siddhartha Gautama kan banyak membayar ini itu pertemuan dengan Dewa Datta. Tapi dia kanjen Huana. Setelah lunas dia mencapai kebuddhaan. Jadi kalau kita nggak melunasi susah jadi Buddha atau Bodhisattva. Tiba-tiba teringat hal ini karena Susyung. Karena ya. Saya bercanda ini. Memang ada hutang, ada piutang. Kadang seperti orang tua dengan anak, ya. Kenapa bisa ketemu? Yang gitu loh. Nah, dengan mitra baji. Ya, kadang memang banyak hal ya. Saya sering ya. Saya lakukan aja, tapi tiba-tiba Mama di perjalanan. Ini memang kadang agak-agak lucu juga. Itu tiba-tiba bisa ya. Itu ada kayak orang bilang bantuan datang ya. Kita terjadi sesuatu. Itu karena memang agak ini ya kita. Oke. Nah, tadi saya kutip juga ya, saya bilang COVID tidak bisa berapa apa-apa. Tapi seingat saya sejak COVID itu tidak pernah stop saja. Saya turun aja, nggak takut mati atau apa, nggak ngerti, tapi saya rasakan ini bisa turun bantu orang. Ya, kita kirim obat, kirim makanan, ya, di grup-grup itu ya COVID dulu ya. Tapi kenapa ya kita nggak kena, malah kita yang maju. Apa dilindungi? Saya nggak tahu ya. Itu yang saya lakukan ya waktu COVID. Jadi saya banyak melakukan banyak hal. Apalagi vaksin ya. Itu kita pernah sampai 6.000 ya. Itu bayangan saya di depan, kada depan jaga gawang. Ya, nggak ada apa, kupon nggak bisa masuk ya. Nah itu karena kita terbatas ya, itu benar-benar. Tapi kenapa saya nih, memang itu ya, tanpa pamrih. Baik, ini udah jam 9, saya baca ya, pemenang kuis hari ini. Yang satu, selamat ya kepada Yeni Sari Sece dari Bandung, Elia Sumarin Sece Palembang, Mary Sece Tebing Tinggi, Meiling Sece Tebing, Suryani Sece Tebing, Bunbeng Seciong Medan, Sunawan Seciong Bandung, Jenny Sece Jambi, Yeni Lukita Medan, Gracia Wijaya Sece Jambi, Dona Andrian Sece Barat 1, Ko Yeni Sece Tebing Tinggi. Waduh, ini tebing tinggi borong ini kayaknya 4, 1, 2, 3, 4. Luar biasa. Berarti ini sangat-sangat mendalami ya. Ikuti terus ya. Simpasiang, belajar Dharma ya. Ya, tapi ingat ya, dipraktekkan ya. Jangan belajar teori terus ya. Karena ya, sesuai hari ini sudah ikuti Simpasiang hari ini, kita sama-sama terus belajar. Terus ya,
kita namanya mengikis ya noda batin kita. Semoga tidak ada delusi debu ya yang kita dapat ya. Kita tetap jaga mulut, lidah, dan gigi ya dengan berucap kata-kata baik. Dan paling baik kata Master, ajaklah orang untuk berjalan di jalan yang bodhisattva baik ini ya. Kita mengajak orang itu kebajikannya luar biasa ya. Jangan malahan kita sesama relawan saling menggesek, malah dia nggak jadi relawan, itu udah ngerti sendiri karma apa ya itu lebih baik ya. Oke, baik kanan semua. Jadi hari ini ada ini apa namanya? Oke, baik, silakan ya. Silakan dibacakan Tongxie ya. Silakan Tongxie bacakan ini kosakata kanan. 感恩师公上人开始，感恩师父师佛。金寺妙莲花，心发相与会。Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Kerisauan dan kemudian bingung dan tercerahkan adalah satu kesatuan. Itie, satu kesatuan. Kongguan, perenungan akan kekosongan atau pengamatan pada kekosongan dari segala sesuatu. Youguan, perenungan akan keberadaan atau eksistensi. Kong you erguan, dua perenungan akan kekosongan dan keberadaan. Nian tao, penuh perhatian pada jalan. Nian fa, penuh perhatian dalam dhamma atau dhamma musarit. Kan Shifu Shibo, 晚上好。 Oke, kanan ya, Tongxie ya. Salam sehat selalu, dengan makin bijaksana. Baik, semua. Ini udah jam 9 lebih, jadi kita tutup ya. Mari, kita semua berdiri, memberi penghormatan pada Buddha dan Master. Daja qing qili, qing he zhang, xiang fo bu sha xi, san zhen xi, san wen xin li, yi wen xin, zai wen xin, san wen xin. Nah, Amitabha, cảm ơn semua. Sampai ketemu besok pagi ya. Jangan lupa bangun ya.